Sudah ulun kirim pakai QRIS. Oke, makasih ya. Kak, ini berapa? 3.000. Oke. Makasih ya. Coba lagi. Kak, ini berapa kak? Itu 2.000. Yuk bayar kak. Tahun kamu? Sudah kak. Oke. Kalau enggak. 3.000. 4.000. Oke. Kayaknya berapa? Itu 3.000. Apa? Bebannya lagi. Kayaknya berapa? Beli yang dua jadi 1.000 5.000. Oh gitu, sudah dihabis belum? Rais, kamu tahu nggak kenapa Gen Z sekarang jarang banget yang ada bawa uang cash? Sebenarnya aku nggak tahu juga sih. Nah, kalau gitu, tuh ada kakak di sana. Kita tanya yuk. Bener juga ya. Yuk. Kak, permisi, mau nanya. Boleh. Kak, kakak tahu nggak generasi terdahulu bertransaksi masih menggunakan uang cash, sedangkan Gen Z menggunakan vintage sebagai akses pembayaran. Sebenarnya siapa sih Gen Z dan kenapa mereka tuh menggunakan vintage sebagai akses pembayaran? Nah, ini jawabannya. Gen Z adalah mereka yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Gen Z tumbuh dalam era digital, membuat mereka dapat melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu. Satu hal yang menarik tentang Gen Z adalah keinginan mereka untuk fleksibilitas dan kemudahan dalam segala hal. Alhasil, mereka lebih memilih menggunakan vintage sebagai cara untuk bertransaksi. Satu lagi, emang apa sih keunggulan vintage yang bikin Gen Z jatuh cinta? That's a good question. Berikut adalah alasan kenapa Gen Z lebih memilih vintage untuk bertransaksi. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Gen Z bisa memantau pengeluaran, melakukan pembayaran, dan bertransaksi di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan smartphone dan beberapa ketukan jari. Kepraktisan ini sangatlah cocok untuk gaya hidup mereka yang serba cepat. Selain itu, ada juga efisiensi. Dengan vintage, segala transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan yang pasti tanpa ribet. Mengapa harus mengantri dan berlama-lama jika semua dapat dilakukan dalam hitungan detik? Dan yang tak kalah penting, biayanya lebih rendah. Vintage menawarkan biaya transaksi yang lebih hemat dibanding cara tradisional, sehingga Gen Z bisa lebih bijak dalam mengontrol keuangan mereka. Transformasi ini menunjukkan bahwa Gen Z tidak hanya sebagai konsumen pasif, Tetapi juga sebagai agen perubahan dalam industri keuangan. memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.